Meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia sangat memprihatinkan. Untuk aktivitas di luar rumah, kenakanlah 2 masker sebagai proteksi double. Menggunakan masker double dapat meminimalisir kemungkinan virus masuk ke tubuh kita. Mari bersama lindungi diri, selalu patuhi protokol kesehatan 5M, jangan lengah, jangan ada celah. Halo Sobat 7, saya Sarah Rais, pemilik dari Jakflow Floral Academy. Kalian pernah kepikiran nggak untuk menghasilkan cuan dari bisnis yang kalian sukai? Yuk kita bahas semuanya di Sabtu Me Time Trans 7. Saya sudah suka dengan bunga dan tanaman. Sudah lama ya, sudah cukup lama, mungkin dari kecil. Mungkin itu juga terbentuk karena ayah saya selalu senang dengan kebun. Jadi saya dari kecil itu selalu suka dibawa jalan-jalan melihat kebun. Saya sudah semakin tertarik dengan dunia merangkai bunga dan sudah mencintai profesi saya sebagai florist. Sampai akhirnya di tahun 2003, saat itu kami pindah ke Australia karena suami saya meneruskan sekolahnya, dan karena saya ingin lebih serius mendalami bisnis ini, maka saya mengambil sekolah merangkai bunga di sana selama 2,5 tahun. Jenis bunga yang dapat digunakan dalam merangkai itu sangat bervariasi ya. Dimulai dari pastinya bunga segar itu bisa kita dapatkan lokal ataupun import. Lalu kita juga bisa bunga artificial, lalu juga dried flower, dan sekarang yang lagi in adalah preserved flowers, yaitu bunga hidup yang diabadikan sehingga bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Dan banyak bunga lokal yang selalu ada sepanjang tahun, contohnya seperti mawar, lili, krisan, carnation, snapdragon, anggrek, dan masih banyak lagi, terutama bunga-bunga tropis. Saat ini yang sedang tren adalah bunga-bunga yang bentuknya lebih alami atau natural ya. Dan biasanya bunga-bunga yang memiliki bloom atau kembangnya itu lebih kecil-kecil. Seperti contohnya bunga kenikir atau kosmos yang kita tahu sebenarnya itu adalah bunga zaman dulu, zaman suka ada di ilalang, di antara ilalang-ilalang gitu. Nah sekarang itu justru lagi dicari sama floris-floris. Lalu bunga-bunga ini juga memiliki warna yang cerah dan sangat bervariasi warnanya. Namun saya selalu mengatakan pada murid-murid saya bahwa sebaiknya sebelum kalian berpindah ke bunga impor, coba kita gunakan bunga lokal. Karena bunga lokal pun tidak kalah cantiknya dengan bunga impor, baik dari bentuk maupun warna-warnanya. Di Jakflow kita mengajarkan murid-murid untuk menambahkan nilai-nilai atau value komersil ke dalam setiap rangkaian. Jadi rangkaian yang sudah mereka kerjakan di kelas itu ibaratnya sudah memiliki nilai komersil yang bisa langsung mereka jual. Jadi kami punya 2 program. Yang paling populer adalah kelas yang mengajarkan rangkaian-rangkaian untuk para floris. Jadi seperti rangkaian-rangkaian hantaran yang mungkin ukurannya small to medium. Lalu kami juga memiliki program untuk mereka yang ingin mengembangkan bisnis florisnya ke arah dekorasi. Di situ kami mengajarkan rangkaian-rangkaian besar untuk mendekor dan juga rangkaian instalasi.
Yang paling utama sudah pasti kita harus suka dengan bunga. Karena kalau kita sudah menyukai bunga, kita mau belajar lebih banyak lagi. Banyak hal berkesan dan berharga yang saya alami selama 23 tahun saya menggeluti dunia bunga ini. Namun yang paling berkesan sampai saat ini adalah di awal tahun 2019 saya dihubungi oleh Istana Kepresidenan di Jakarta untuk menjadi konsultan dekorasi HUT RI tahun 74 saat itu. Lalu kami juga mengerjakan di tahun lalu HUT RI tahun 75 dan insya Allah minggu depan kita akan mengerjakan dekorasi untuk HUT RI yang ke-76. Kita akan membuat rangkaian bunga sebagai hantaran. Bunga akan dibuat berdiri menggunakan oasis dan mangkok plastik. Oasis adalah sejenis foam yang akan menjadi sumber air untuk bunga. Alat yang dibutuhkan untuk rangkai antara lain gunting, pisau untuk oasis, kawat-kawat bunga, floral tape, pot tape, stripper, staples, selotip, dan kertas serta pita untuk wrapping. Oasis sudah dibasahkan sebelum mulai merangkai agar mudah untuk dipotong sesuai dengan keinginan. Potong bagian bawah batang bunga secara miring agar permukaan menjadi lebih lebar untuk penyerapan air. Bersihkan daun-daun di batang bunga. Lalu tusukkan bunga ke arah tengah oasis sehingga batang-batang bunga tidak bertabrakan satu sama lain. Dimulai dengan bunga-bunga berukuran besar dan diakhiri dengan filler serta daun. Pilih bunga dan daun yang masih segar agar lebih awet. Padukan beberapa warna agar rangkaian terlihat lebih menarik. Merangkai bunga itu adalah pekerjaan teknis yang membutuhkan tips dan trik dan juga mekanisme yang harus dipelajari secara hands-on. Jadi saya tidak menganjurkan untuk belajar bunga hanya dari buku, majalah, ataupun dari YouTube. Karena banyak hal yang harus kita pelajari selain hanya bisa merangkai bunga saja. Kita juga harus belajar bagaimana cara merawat bunga sehingga bunga bisa hidup lebih lama, lalu bagaimana cara kita mengkombinasikan warna sehingga rangkaian bunga terlihat jauh lebih menarik, dan yang terakhir adalah mempelajari bagaimana kita berbisnis bunga. Karena biasanya bisnis bunga itu dimulai dari hobi. Nah, hobi itu sama sekali berbeda dengan bisnis bunga. Itu mencari gambar-gambar atau foto-foto rangkaian bunga yang bagus itu masih susah. Tahun 90-an itu masih belum ada Pinterest, belum ada Google. Jadi saat itu saya suka titip pesan ke teman atau saudara yang mungkin lagi keluar negeri, saya titip minta beliin bukunya atau album-album foto-foto rangkaian bunga. Lalu di tahun 98, saya dengan 3 orang teman memberanikan diri untuk membuka sebuah toko bunga.
Nah, saat itu kami masih otodidak, berbekal hanya dari buku-buku dan majalah yang didapatkan dari luar negeri. Dari situ kami baru memulai berkreativitas untuk membuat rangkaian bunga yang untuk dijual. Lalu di tahun 2000, berkat dari kreasi dan inovasi kami dalam rangkaian bunga, kami dilirik oleh Gramedia untuk membuat 4 serial buku merangkai bunga. Kami menyelesaikan 4 serial buku tersebut dalam waktu 1,5 tahun. Sobat 7, jika kamu ingin membuka bisnis bunga, ada 3 hal yang perlu kamu ingat. 1, pelajari ilmunya. 2, jangan takut untuk berkreasi. Ketiga, buka network kamu seluas-luasnya di industri ini. Sobat 7, sekarang kalian sudah lebih paham bagaimana caranya memulai berbisnis bunga. Semoga sharing saya hari ini dapat memberikan inspirasi kepada kalian semua. Salam bunga!